Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiani dari SDN 02 Werdi, Kecamatan Wonokerto, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pekalongan, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1.A.8 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tugas koneksi antar materi ini dengan bimbingan Bapak Fasilitator Bapak Ahmad Irfan Barokah dan bimbingan dari Ibu Pengajar Praktek Ibu Sri Farida Pujianti. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001-45 bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Bahwa pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga adalah menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan cara guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pada kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Sedangkan pada minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian pada profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan 3 strategi pembelajaran diferensiasi secara tepat, yaitu meliputi konten, proses, dan produk. Pada konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Kemudian, secara proses, guru perlu memfasilitasi proses belajar agar beragam. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid, proses ini mengacu bagaimana murid memahami atau memakai apa yang dipelajari. Kemudian pada tahap produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi pada pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid agar murid memiliki keterampilan profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut.
bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid secara reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Kesimpulan pada materi ini yang pertama adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang kedua, bahwa nilai-nilai yang terletak pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif dan berpihak pada murid dan merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, visi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.